bisa diharap. Yang gue pikirkan adalah apabila nantinya dia berada di dalam satu kotak reload manipulation dan mungkin ultimate sudah ke pop up duluan. Waduh. Terjebak udah. Terjebak ini. Frostborn Seal-nya pun untuk menambahkan movement speed-nya pastinya dengan efek slow yang cukup tinggi. Ya tetap juga jadi slow juga di dalam satu kotak tersebut. Betul, karena biasanya kan Esmeralda dengan sprintnya dia bisa keluar dari sana. Dan bisa kabur dari area tersebut. Ini retribution, jadi otomatis kalau sudah di dalam, fight. Oke. Walaupun untuk Aura sendiri juga pernah menggunakan itu ya. Hai juga pernah menggunakan Esmeralda untuk menjadi jungler. Tapi Hai sekarang dan juga satu rekannya Tovan, Facehugger di bagian belakang sudah mulai hadir pula untuk memberikan sebuah gangguan terhadap pemain dari Rebellion Zion. Ya, masih memasuki cara early game tapi udah ada beberapa serangan yang pastinya bakal diberikan oleh Aura Fire maupun dari Rebellion Zion. Pastinya sambil menunggu juga kita akan melihat ke arah bottom lane mungkin karena ini kedua marksman yang pastinya bisa dibilang cukup sama dengan game sebelumnya, tapi berbeda dengan adanya Beatrix kali ini, surprising harus benar-benar diwaspadai oleh Aura Fire. Waduh, Godiva sekali mortal coilnya nongol, memang tidak ada CC yang bisa menghentikan tubuhnya, tapi di area yang berbeda, Flavi first blood. Wow, oke. Itu ada satu buah ganking yang manis juga mungkin terjadi untuk di arah dari top lane-nya. Namun secara positioning balik lagi di sini Aura Fire. Lihat Facehugger dengan emblemnya dia Impure Rage yang dipakai. Karena dia berhadapan dengan hero yang tebal juga. Jadi mungkin butuh efek lagi untuk menghilangkan HP tambahan dari lawannya. Yep, dari total 4 pertemuan RBL sama sekali tidak bisa menang satu game pun melawan Aura. Akankah bertambah? Tahu kali ini Dipecahin. Rebellion Zion bisa memecahkan kebuntuan mereka. Ya keduanya bisa terjadi pastinya. Apalagi kalau kita ngelihat dari Rebellion Zion di game sebelumnya mereka galak banget untuk early-nya. Betul. Dan untuk game kali ini bahkan mereka udah bisa ngedapetin ke arah turtle berikutnya. Mereka dapetin juga karena dari area atas dan Hai yang bakal menjadi target berikutnya dengan ada di Dori yang dibuka dan bahkan langsung menghilangkan Hai. Tarikan yang pemain itu ke arah dua pemain sekaligus Facehugger dalam bahaya. Coba untuk dikejar terlebih dahulu tapi masih ada Godiva di sana. Reward Vibration di pop-up juga. Dan Dyron masih bisa menukar dirinya dengan satu pemain. Wow, 1v1, 1-1. Tapi Flavi mundur sudah dengan 3 player dari Rebellion Zion yang juga sudah merasa cukup. Ya udah mereka pulang, cuman pertempurannya barusan Om. Ya. Wow. Ya dan juga di sini dari daerahnya kan tugasnya mungkin sebelumnya adalah berhadapan dengan Esmeralda. Yep. Tapi ternyata Esmeraldanya belok di gandeng. Oke. 1 pendek plus flickernya tadi memang sangat-sangat mahal dan luar biasa sekali. Dan itulah yang membuat ataupun mengawali pula tadi beberapa player dari Aura Fire menghilang dengan cukup cepat. Ya udah cukup nyaman sih harusnya ya dengan Ruby yang tadi memang sangat amat efektif. Tapi kalau melihat lagi ke arah seorang Hais begitu mandirinya dia menuju ke arah satu tarikan Godiva dalam ancaman. Apakah kali ini bakal dikomit? Tapi sabar dulu. Rebellion Zion mereka masih harus menunggu adanya perlawanan berikutnya dari Aura Fire. Oke, ini dia dari set emblem talent yang sudah terlihat di bawah. Oke, dari talentnya juga Impure Rage balik lagi. Memberikan tambahan damage juga dengan total HP 4%. Dengan movement speed dan juga penetration ada 3 penetration. Daerah dan juga Fanny, sedangkan dari Rebellion Zion di sini Hais dengan weapon masternya juga. Yep. Movement speed menjadi andalan. Kembali kalau kita lihat memang movement speed cukup dibutuhkan. Tapi terkadang bisa di skip kalau memang tergantung dari kebutuhan apa yang diciptakan oleh hero tersebut. Oke. Seperti misal nih dari Beatrix-nya, ada yang main dengan 2 move. Karena dia main belakang memang. Waduh, ini reload manipulation udah dibuka loh, udah dilompatin, sakit banget Esmeralda. Fearless menguasai area mid, namun ditembak dengan Donillet di bagian belakang. Untungnya masih ada shield yang bisa melindungi juga pergerakan dari satu player tersebut. Flavi dari berbeda udah hancur juga. Wijanarko tidak membolehkan langsung Godiva pulang. Untungnya Godiva masih selamat dan pergi dari area tersebut. Tapi ada satu tukar satu ya, tadi kita lihat di area top lane-nya juga antara Dyron dan juga Flavi. Dengan tereliminasinya mereka berdua, pastinya akan ada sedikit space di area atas yang akan dimanfaatkan langsung oleh Rebellion Zion. Bisa diamankan tanpa adanya kontes sama sekali, menambah tentunya segi objektif dari Rebellion. Ya, sejauh kita melihat Rebellion kembali mereka berhasil untuk melakukan leading di early game. Tidak memberikan Aura Fire mungkin kesempatan lebih, terutama untuk High-nya dapetin point kill. Balik lagi ini pressure yang bagus dari Rebellion Zion, tapi mereka butuh untuk konsisten seperti ini ketika menginjak late game. Betul sih, karena di late game bisa dibilang semuanya akan berubah. Hero-hero yang powernya di arah late game juga udah mulai terlihat pastinya. Dan sejauh ini Fearless pasti melakukan pengejaran ke arah seorang Godiva.
Oke. Itu dia pede banget ya. Hero-nya tebel, makanya dia berani untuk langsung crossing ke jungle lawan. Ini Fearless coba lihat. Semua akan kujogetin lagi. Lompat ke depan. Vali Star Moon-nya. Ada Frostmourne Shield. Ada lagi Standard Dash. Semua yang dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung karena satu player. Tapi tadi dibawa masuk jauh ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi Flicker juga udah langsung dikeluarkan. Dan juga di area berbeda. Blazing 2 terpaksa dikeluarkan untuk kali ini. Bisakah dia mendapatkan ke arah satu orang? Tapi untungnya Fearless masih bisa pergi dari area tersebut. Ya. Dan ya, item build ngintip sedikit sebenarnya sudah hampir menyelesaikan satu buah BOD. Sedangkan untuk di top lane-nya, Demon Hunter Sword juga sudah selesai untuk di Kait sendiri. Jadi untuk di awalnya, trade yang terjadi di Rebellion Zone mereka unggul tipis. Dan orang mereka masih bisa menahan juga. Tapi komposisi dengan kehadiran dari Fanny sekarang. Fanny yang diharapkan untuk bisa memberikan extra pressure. Sama, di game yang pertama belum terlihat sekarang karena bisa dihentikan dan bahkan jungle dia ini selalu bisa di-raid oleh Rebellion. Betul, malahan dari seorang Hai yang harus terus-menerus memberikan backup-annya ketika Esmeralda dari seorang Fearless-nya connect ke arah Godiva dikejar terus-menerus, tapi kali ini satu control juga connect ke arah Hai. Memberikan satu pukulan mundur terlebih dahulu, namun Godiva masih beraninya bertahan. Dan lagi-lagi, outer mid turret yang bisa diamankan oleh Rebellion Zion di early game-nya. Yap, sekali aja. Demonic Force, sekali aja udah. Cukup ya? Cukup. Cukup. Di bawah masuk terlalu dalam lagi. Bahaya tadi itu Nevin ya. Ya karena udah ada kejadian tadi kan. Di turret yang kedua kan tadi. Ya. Si Diren tumbang sama si... 1-1 mereka tadi. Ya. Oke, sementara untuk Dairon-nya kali ini dari bagian atas berhadapan langsung dengan Hai. Malifuror kali ini pun udah langsung diamankan oleh Hai. Dengan Hai Andre udah dia punya, tapi Downing Light-nya kena langsung ke arah dua orang. Walaupun kali ini ditambah lagi dengan Renner Rapati. Tapi Godiva masih bisa selamat dan Turtle pun menjadi milik dari Rebellion Zion. Oh ya, itu dia 3 ultimate yang bisa dibilang berhasil untuk Rebellion Zion mendapatkan objektif mereka berikutnya lagi. Sejauh ini trennya sangat amat positif ya kalau kita ngeliat dari Rebellion Zion. Dan tentunya untuk segi turret mereka masih harus lebih bisa keras lagi, entah itu di area top turret maupun ke arah bottom turretnya, dimana ada seorang Kait sebenarnya pertahanannya nggak main-main. Dari tadi Blessing duetnya berhasil melarikan diri, ditambah lagi ada battle mirroring image yang dia miliki. Ya, gue yang serem dari Fearless-nya karena dengan level yang seperti ini dia bisa masuk ganggu lebih dari satu hero lawan. Berarti dia udah unggul cukup jauh. Karena berulang kali juga dipaksa buat mundur, dia masih bisa stay di sana. Nah ini yang kita sebutkan tadi Om Fearless, apa kabarnya? Dengan tidak adanya sprint yang dia miliki, sulit banget untuk bergerak. Belum lagi serangan yang dilakukan di bagian belakang itu deras banget darahnya hilang Nevin. Sakit banget dari low manipulation yang dibuka, tapi melakukan satu pertukaran juga ke arah seorang Fluffy, dimana Dairon memang dikirim dari tadi menghadapi Hai sendirian di area atas. Masih bonsai, Wijanarko akan coba untuk memberikan lagi beberapa pressure. I'm offended yang masih tercooldown kali ini. Gak ada takut-takutnya ke arah Godiva karena dia tahu dia punya backupan Hai dan juga Swallow. Ini Hayes instingnya boleh-boleh juga dari runner-nya tuh. Iya. Dapat tuh dia satu tuh. Iya. Oke, ada lagi satu konsel dan juga Im Offended-nya kena langsung ke arah dari Chai tapi masih bisa mengelak. Dengan Downing Light langsung dikeluarkan tapi Hai terkurung. Bisakah dia selamat dari tersebut? Tapi tidak untuk outer turret-nya. Berani banget memberikan pastinya dari Aura Fire ya, terutama untuk seorang Hai mencoba memberikan buying time sedikit di bottom lane, tapi ini Hai level yang ke-11 pastinya udah mengerikan. Surprise, semua rumput harus bisa mereka cek. Karena kalau kita ngeliat di bottom lane ini hero yang bisa cukup tipis. Eve, terus ada Cloud juga, meskipun emang Cloud punya escape skills yang sangat amat baik ya. Tapi yang seremnya dari Aura Fire, ini Vestager belum ke pick off dulu ya. Dia posisinya selalu nunggu di belakang, nungguin Fearless-nya tiba-tiba maju sendirian. Atau lagi buka coba buat melakukan harassment dan dibuka buat real world manipulation. Gak sayang pokoknya Ya, udah. itu ketika ada real world ya udah, mau gak mau tadi teamfight harus dilakukan oleh Rebellion Zion. Dan tadi terlihat efeknya kan, efek slow yang diberikan, kencengnya darah yang hilang. Iya. Itu yang ditakutkan apabila Esmeralda menjadi satu jungler. Tapi sejauh ini mereka masih optimal untuk bisa menggunakan hero tersebut menjadi satu core utama mereka. Dan menjadi satu tugas buat Dairon juga sih. Kalau misalnya Vestager dibiarin di belakang terus, wah ini bakal jadi bumerang ya untuk Rebellion Zion. Tapi ketika bisa tercancel dengan Astaros Eye-nya aja, mungkin bakal ada perbedaan yang besar banget dari Rebellion Zion. Terutama ketika mereka udah mau mulai memperebutkan ke arah objektif Lord. Yap. Sementara Godiva melihat dari kejauhan, tempel dulu ke arah dinding. Di Lordnya udah ditembak-tembakin oleh Hayes. Udah pergerakan dilakukan oleh Ruby, dia keluar dari dalam rumputan.
Godiva mencoba untuk langsung menjepitkan Asura yang dia miliki. Tapi Lordnya masih tetap berada di dalam pit yang dia punya. Oh, ini dia. Masih ada Police Armor yang bakal coba dibuka oleh seorang Fearless. Gak ada kontes yang terlalu terasa membuat Rebel Leon Zion mendapatkan Lord mereka yang pertama, Pak Bulu. Oke, sementara tadi Vania masih berfokus bagian tengah untuk bisa mendorong langsung ke arah wave minion ya. Itu makanya tidak ada kontes loh tadi. Oke, dan dari Vania juga mungkin di sini Hai akan mengarah ke Antiquera sekali lagi. Dia udah punya Heptasis dan juga Meltic Core dari jungler Esmeralda. Full item defense sudah mulai terlihat di sana. Dominant Size Oracle dan juga Enchanted Talisman. Dia akan sangat-sangat sustain di garis depan dan Oracle juga sudah dimiliki oleh Dairen. Ini tebel banget sih buat pemain-pemain Rebel Leon Zion. Buset, itu Flavia coba lihat deres banget darah yang hilang untungnya. Flicker udah dikeluarkan, Rubia selamat dan juga ada satu notif di mana untuk Hai-nya Fanny langsung lenyap pula, entah bagaimana caranya. Nah, ini dia Lordnya udah mulai mendekat juga dengan 3 pemain dari Rebel Leon Zion yang akan memberikan pressure objektif. Sama lagi ada Wija Narko di sisi lainnya yang bisa memberikan tarikan, apalagi dengan konsil yang sudah terbuka. Ini dia Godiva dalam macam-macam juga, lihat damage cepat untuk seorang Giant. Hayes mendapatkan eliminasi dengan cukup mudah, namun masih ada Reload Manipulation di cancel begitu saja oleh Wija Narko dan hilang sudah double kill dari seorang Hayes. Begitu mengerikannya Batrix di menit yang ke-11 lah Pulung. Wesker dari Patrick adalah satu mimpi buruk, tapi untuk kali Godivanya mencoba untuk memberanikan diri maju ke bagian depan. Mencoba untuk langsung membuyarkan bagaimana konsentrasi yang dimiliki oleh pemain dari Rebel Leon dan Fanny-nya. Oke, ada beberapa player tadi sepertinya udah langsung menghilang juga di area tengah dan mereka akhirnya bisa mendapatkan kemenangan pertamanya melawan Aura Fire. Congratulations, Rebel Leon Zion memecahkan semua lose streak mereka menghadapi Aura Fire.